Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, saya Agni Hayu Agita. Kita kali ini akan membahas mengenai terorisme. Apa itu terorisme? Terorisme ini adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut seseorang. Nah, juga menimbulkan kerusakan fasilitas umum, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjerumus ke dalam terorisme itu? Radikalisme ini merupakan embrio dari lahirnya terorisme itu. Apa sih itu sikap radikalisme? Radikalisme ini adalah sifat yang ingin merubah secara total. Ciri-cirinya seperti tidak toleran terhadap orang lain, kemudian fanatik. Nah, jadi kita harus menghindari sikap seperti itu. Nah, bukan faktor itu saja, tapi juga ada faktor domestik. Faktor domestik ini adalah situasi dalam negeri, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau rasa kecewa terhadap pemerintah. Nah, kemudian faktor lain yaitu faktor internasional atau pengaruh dari luar negeri, seperti ketidakadilan global dan juga arogannya politik luar negeri. Faktor yang selanjutnya yaitu kultural, yang berkaitan erat dengan pemahaman keagamaan kita yang masih dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal. Nah, itu tadi faktor-faktor kenapa seseorang bisa terjerumus dalam terorisme tersebut. Kemudian apa sih modus atau bentuk dari terorisme itu? Itu bisa dengan peledakan bom atau bom bunuh diri. Jadi ini terorisme ini juga tidak terjadi di Indonesia saja, tapi ini seluruh dunia atau internasional. Nah, ini tidak sendiri tapi memiliki jaringan terorisme ini. Contoh saja kalau di Indonesia itu bom Bali 1 dan 2, kemudian kalau di luar negeri itu seperti di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2011. Ini di Amerika Serikat di World Trade Center-nya. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang terjaring terorisme tersebut? Nah, ciri-cirinya terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu. Seperti tadi ya, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan situasi teror atau rasa takut seseorang, kemudian menimbulkan banyak korban yang bersifat massal, kemudian kerusakan lingkungan, fasilitas umum, fasilitas internasional, seperti itu. Kemudian tapi ciri-ciri ini tidak boleh disalahartikan juga ya. Kita harus tahu benar-benar ciri-cirinya. Tidak kalau orang yang bercadar itu dianggap sebagai terorisme, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar tahu apa sih ciri-cirinya tersebut. Nah, kemudian ini memiliki dampak negatif terorisme ini bagi pribadi maupun keluarga dan bangsa dan negara. Seperti apa sih dampak negatifnya? Kalau untuk keluarga itu seperti ke psikologisnya ya, lebih ke psikologis, karena ditinggal oleh orang yang tersayang, jadi psikologisnya bisa kena. Dan terus kalau untuk bangsa dan negara sendiri itu tidak menciptakan tidak kenyamanan negeri ini, kemudian juga bisa merusak fasilitas umum, fasilitas internasional,
yang digunakan sehari-hari. Nah, kita sebagai remaja harus bisa menanggulangi agar tidak ikut dalam jaringan terorisme tersebut, karena jaringan terorisme ini lebih banyak juga mengajak remaja. Karena apa? Karena remaja itu gampang dibujuk atau dihasut seperti itu, karena psikologisnya masih kurang stabil. Jadi remaja kan masih mudah marah atau mudah frustasi, jadi gampang dibujuk. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam jaringan tersebut ya. Kita harus bisa membentenginya dengan cara apa? Sepertinya caranya menanamkan jiwa menanamkan jiwa nasionalisme kita terhadap NKRI ini. Jadi kita harus cinta negara ini. Kemudian memperbanyak wawasan, moderat, toleransi, kemudian tidak mudah dihasut, tidak mudah terprovokasi. Nah, itu tadi, kita harus bisa menyangkalnya. Selain itu, kalau dari pemerintah mungkin sudah ada undang-undangnya sendiri dalam mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi itu tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.